sini saya akan menganalisis video pembelajaran mengenai nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan kelautan. Nah, pada video ini menjelaskan bahwasannya Pancasila itu berhubungan dengan bidang kelautan, di mana Pancasila ini merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya itu memuat 5 dasar Pancasila yang isinya merupakan jati diri dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, sila-sila dalam Pancasila ini menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia gitu. Nah, di mana untuk nilai Pancasila itu ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti pada video ini sudah dijelaskan. Nah, nilai ketuhanan yang Maha Esa itu di mana hukum yang ada di Indonesia itu harus selaras dengan agama atau tidak bertentangan dengan agama. Nah, karena bagian hidup yang kita jalani itu akan berhubungan dengan keyakinan kepada Tuhan, kemudian hubungan antar manusia dan juga hubungan antar alam. Jadi hukum di Indonesia berdasarkan Pancasila itu tidak boleh bertentangan dengan agama. Nah, di sini juga dijelaskan juga bahwasannya ada nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sini dijelaskan juga contohnya itu menerapkan kesamaan manusia baik gender maupun identitas dalam menjaga laut dan ekosistemnya agar terus berlangsung hidup yang rukun, adil dan melahirkan generasi penerus yang beradab. Jadi dalam hukum sendiri yang berlandaskan dengan Pancasila itu hukum itu harus dapat melindungi juga hak asasi manusia. Nah, dalam dia juga menerapkan persamaan manusia itu tanpa memandang gender dan juga identitas. Kemudian ada sila ketiga, itu ada nilai persatuan Indonesia, di mana di sini kita harus bersatu untuk membangun dan menjaga keberlangsungan organisme serta ekosistem laut demi laut Indonesia yang baik, serta mengajak seluruh elemen masyarakat turut ambil bagian dalam melestarikan laut. Jadi di sini kita harus benar-benar rukun dan bersatu untuk menjaga Indonesia itu sendiri, dimulai dari lautnya gitu. Sehingga jika kelestarian laut itu terjaga, maka itu juga akan bermanfaat untuk masyarakat Indonesia itu. Nah, lalu ada nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di sini menjelaskan nilai demokrasinya. Nilai demokrasi ini bermakna bahwa sistem ekonomi dan juga politik Indonesia itu harus berkedaulatan rakyat. Nah, di mana dalam perikanan dan kelautan itu terdapat pasal 2 Undang-Undang Perikanan yang mencerminkan bahwasanya sumber daya perikanan itu berdasarkan asas manfaat. Asas manfaat di sini menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan itu harus mampu memberikan keuntungan dan juga manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyat Indonesia gitu. Jadi kita juga harus mencari solusi dengan musyawarah begitu untuk mencapai kesepakatan bersama. Selanjutnya di sini dijelaskan juga bahwasannya ada nilai Pancasila yang terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini bisa kita artikan bahwasannya setiap rakyat Indonesia itu harus mengelola dan memberikan inovasi baik nelayan maupun masyarakat terhadap hasil pengolahan organisme laut seperti ikan, udang, rumput laut yang kemudian manfaatnya kembali lagi ke masyarakat. Nah, di sini juga dijelaskan oleh Bapak Soekarno bahwasanya Pancasila adalah benar-benar
satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Ini juga dijelaskan dalam videonya bahwasannya negara Indonesia itu adalah negara maritim. Negara maritim itu adalah negara kepulauan yang ada di dunia gitu. Jadi sebanyak 2/3 wilayah Indonesia ini itu adalah perairan laut yang kaya akan sumber daya alam berupa gas, ikan, dan juga mineral. Jadi ekosistem laut itu banyak sekali potensi yang dapat dimanfaatkan gitu. Nah, jadi diharapkan sumber daya alam ini bisa memaksimalkan dalam pembangunan nasional Indonesia. Jadi potensi yang terdapat dalam kekayaan maritim kita itu mampu menghantarkan Indonesia menjadi poros maritim dunia. Nah, sehingga untuk menjadi salah satu upaya dalam meningkatkan pembangunan nasional itu dibutuhkan adanya penguatan nilai-nilai Pancasila tadi sebagai instrumen pendukung. Nah, jadi Pancasila itu dinilai memiliki nilai-nilai dengan berbagai fungsi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, nilai yang disepakati bersama berisikan tujuan dan juga cita-cita bersama sehingga membentuk pandangan hidup. Jadi Pancasila itu dapat diaplikasikan dalam upaya mencapai kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Jadi dengan keunggulan yang dimiliki oleh Pancasila tadi bersamaan dengan nilai dan moral yang mampu membentuk karakter masyarakat, setiap sila yang terkandung itu memiliki tujuan yang terintegrasi dan dapat diaplikasikan menjadi aksi. Atau di sini kita sebut dengan tindakan ya. Nah, jadi dengan Pancasila masyarakat mampu membangun sudut pandang atas kesatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Nilai ini dapat digunakan secara beriringan dengan visi dan misi pemerintah saat ini untuk membangun negara Indonesia yang lebih baik. Dengan nilai-nilai tersebut akan diterapkan oleh masyarakat Indonesia dan membentuk karakter untuk merealisasikan tujuan bersama gitu. Jadi dalam video ini dapat disimpulkan bahwasanya dengan Pancasila masyarakat Indonesia itu dapat membentuk gelombang pasang yang kuat dan berdikari untuk mempertahankan kedaulatan laut dan mencapai kondisi laut yang berkelanjutan. Pancasila itu diharapkan bukan hanya sekedar kalimat dan juga hafalan semata, karena Pancasila itu harus diamalkan serta konsisten di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini gitu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.